Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazmi Khairi Arisa Putra dengan NIM 1010352530010 dari Prodi S1 Teknik Komputer kelas TK 4905. Saudara-saudaraku sekalian, kita hidup di Indonesia, sebuah negara yang kaya akan keberagaman, beragam suku, ras, budaya, dan agama hidup berdampingan di tanah air yang sama. Dalam kehidupan yang penuh warna inilah, kita sebagai umat Islam dituntut untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai toleransi agar tercipta kehidupan yang damai dan harmonis. Toleransi bukan sekedar menerima perbedaan, tetapi juga tentang bagaimana kita menghormati, menghargai, dan hidup berdampingan tanpa saling mengganggu keyakinannya masing-masing. Saudara-saudaraku, toleransi dalam Islam adalah salah satu wujud nyata dari ajaran rahmatan lil alamin, yaitu Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Artinya, Islam tidak hanya membawa rahmat bagi pemeluknya saja, tetapi juga bagi seluruh umat manusia dan makhluk di bumi ini. Islam mengajarkan kita untuk menghormati sesama manusia apapun agamanya. Bahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tentang kebebasan beragama dan larangan memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 256 yang artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan daripada jalan yang sesat. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menghargai kebebasan berkeyakinan. Tidak ada paksaan dalam urusan agama karena hidayah adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Al-Kafirun ayat 6 yang bunyinya lakum dinukum waliyadin. Artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini bukan berarti kita bersikap acuh terhadap agama lain, tetapi menunjukkan bahwa Islam mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan orang lain tanpa harus mengorbankan prinsip tauhid. Selain itu, dalam surah Al-Hujurat ayat 13 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa keberagaman adalah bagian dari kehendak Allah, bukan untuk dijadikan alasan berselisih, melainkan untuk saling mengenal dan bekerja sama dalam kebaikan. Sebagaimana teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan yang terbaik dalam menerapkan toleransi antar umat beragama. Dalam banyak peristiwa sejarah, beliau menunjukkan sikap yang lembut, adil, dan penuh kasih sayang kepada non-Muslim. Salah satunya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat Piagam Madinah, sebuah perjanjian sosial yang menjamin kebebasan beragama bagi semua penduduk Madinah, baik Muslim, Yahudi, maupun kaum Nasrani. Mereka hidup berdampingan dengan aman, dengan hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Rasulullah juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor 3052 yang bunyinya, barang siapa menyakiti seorang zimmi atau non-muslim yang hidup damai di bawah perlindungan kaum muslimin, maka aku menjadi lawannya pada hari kiamat. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya perhatian Rasulullah SAW terhadap hak-hak non-muslim. Islam sama sekali tidak mengajarkan kekerasan terhadap orang yang berbeda keyakinan, justru melindungi mereka selama mereka hidup damai. Rasulullah juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2448 yang bunyinya, barang siapa membunuh seorang mu'ahad atau dalam hal ini non-muslim yang memiliki perjanjian damai, maka ia tidak akan mencium bau surga. Hadis ini menegaskan bahwa menjaga hak hidup dan keamanan orang lain adalah bagian dari iman dan akhlak mulia dari seorang muslim. Contoh toleransi yang dalam kehidupan kita sehari-hari itu di zaman sekarang, bentuk toleransi bisa kita wujudkan dalam hal sederhana gitu, seperti menghormati teman yang sedang beribadah sesuai agamanya, tidak mengganggu kegiatan keagamaan orang lain, tidak mencela atau merendahkan ajaran agama yang berbeda.
Nah, sebagai mahasiswa dan generasi muda, kita harus menjadi contoh penerapan nilai-nilai Islam yang santun dan damai dan menghargai perbedaan. Toleransi bukan berarti kita mencampur adukan ajaran agama, tetapi justru memperkuat keyakinan kita sendiri sambil tetap menghormati orang lain, dan begitu kehidupan masyarakat menjadi lebih rukun dan damai. Saudara-saudaraku, dari uraian ini dapat kita simpulkan bahwa toleransi dalam kehidupan beragama adalah salah satu ajaran yang luhur dalam Islam. Islam mengajarkan kita untuk hidup damai, menghormati sesama, dan menjauhkan diri dari permusuhan serta fanatisme yang sempit. Dengan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengamalkan ajaran Al-Quran, kita dapat menciptakan lingkungan kampus yang damai, harmonis, masyarakat yang damai, dan bangsa yang penuh kedamaian. Perbedaan bukan alasan untuk berpecah, tetapi menjadi sarana untuk saling mengenal dan memperkaya satu sama lain. Semoga kita semua dapat menjadi pribadi yang berakhlak mulia, menebar kasih sayang, dan menjadi pelopor kedamaian di lingkungan sekitar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.